Alhamdulillah dan terima kasih banyak kepada Al-Khatib Hud yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan kepada kita semua, kita dapat memperoleh hikmah dan dapat melaksanakan apa yang telah disampaikan. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiklah meningkat kita ke acara penutup, yaitu pembacaan doa yang insya Allah nanti akan disampaikan kepada Bapak Amil Saifuddin Jamal. Mudah-mudahan dan semoga doa-doa kita dan segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bapak Saifuddin Jamal dengan segala hormat kami persilakan. Baiklah, berhubung Bapak Saifuddin Jamal tidak hadir, kami mohon kesediaan untuk Al-Habib Hamid untuk membacakan doa. Dengan segala hormat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Jam 12 kurang 5. Hah? 12 kurang 5. Panjangnya di 12, pendeknya 11. Ngantuk ya? Kita sholawat dulu sama Nabi, insyaallah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin حبيب توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله. توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. سلام الله. Ayo semangat. رسول الله. صلاة الله سلام الله ياسين حبيب الله. Sholli wa sallim wa barik alaihi. Setengah malam sholawat aja pada lemes ya. Gimana janjian bangun tahajud? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Ada selingin dikit tuh ya? Tambahin dikit boleh nggak? Boleh nggak? Beb, Rasul Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المكرمون wal muhtaramun, guru kita sekalian, akhina fillah Al-Habib Hud bin Abdullah Al-Abbas matta'anallahu fi kulli hayatih, Al-Mukarram Bapak Kiai siapa?
Ahmad Kusairi, mata'anallahu fi kulli hayatih. Mudah-mudahan mereka berdua kita doakan panjang umurnya, sehat badannya, selalu dapat membimbing kita, mengajak kita kepada jalan Allah dan jalan Rasul, sehingga dapat menyelamatkan kita dunia akhirat. Para kiai, para hujjaj, ketua DKM, Bapak RW yang tidak hadir, yang insya Allah mudah-mudahan diangkat oleh Allah penyakitnya, wakilnya yang saya hormati, begitu juga jajaran daripada RW 10 dan RT dari 1 sampai 6. Yang saya kenal di sini baru RT 6-nya doang, Bapak RT kita, motor kita, orang tua kita, Bapak Haji Soekardi, yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan rezeki tahun depan bisa pergi haji, panjang umurnya, sehat badannya, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hadirin hadirat sekalian, yang insya Allah mudah-mudahan pada malam hari ini malaikat WA amanah tadi, malaikat pada turun di malam pada di tempat ini hari, turun rahmat, turun berkah. Insya Allah nggak bangun kita dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena alhamdulillah kita sudah meluangkan waktu, kita mengeluarkan tenaga, pikiran, harta dan lain-lainnya untuk mensyiarkan daripada datangnya tahun baru Islam. Selama ini yang selalu ramai tahun baru Masehi. Inilah malam barakah, inilah malam yang penuh rahmah, yang insya Allah mudah-mudahan tahun depan harus jauh lebih meriah lagi. Dan jangankan kita ukur, jangan pernah kita ukur segala sesuatu hanya dengan dana. Niatkan di dalam hati kita yang mantap, patenkan dalam diri kita bahwa segala sesuatu yang kita cari ini semuanya berdasarkan atas keridhaan Allah dan ridha Rasulnya. Karena inti daripada syariat agama ini, intinya itu satu, intinya cuman satu, apa? Rasa cinta. Ad-din al-hub, agama ini cinta. Kalau nggak ada rasa cinta, nggak bakal ada di dalam diri kita kemauan, ketulusan untuk menjalankan daripada syiar agama. Kalau kita mengaku diri kita ini seorang muslim, yang pertama tanamkan betul-betul di dalam hati kita ini rasa cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya, dengan mutlak, dengan sebenar-benarnya cinta. Karena kalau kita benar-benar cinta sama Allah sama Rasulnya, ngejalanin syariat nggak ada yang susah, nggak ada yang susah. Anak muda, masih muda, pacaran, kenal sama perempuan, dasarnya apa? Cinta. Tengah malam dilakonin, ayo ibu-ibu yang pernah diapelin sama lakinya dulu, sama calonnya. Tengah malam, nggak tahu jam berapa, ngapelin. Nggak punya duit, ngebelain mutang-mutang. Nggak ada salahnya orang yang kita cintain, bener semua. Dinasehatin sama orang tua, sampai kita bilang orang tua tahu apaan. Orang tua kita salahin, ngebelain siapa? Calon yang belum tentu nih, padahal udah kawinnya ngeganyang. Karena apa? Cinta. Sampai masuk ke dalam pernikahan, berjalan rumah tangga sekian lama, bini kalau laki pulang kagak bawa duit, merengut itu muka sampai berubah. Laki tetap ngebelain apa? Cinta. Istri lakinya pulang dibikinin kopi, dimasakin, dicuciin pakaiannya segala macam, padahal lakinya galak ngomel mulu sama bininya. Kenapa? Cinta. Nggak ada masa berat kita lakukan atas dasar cinta. Coba sekarang ibu-ibu masih sayang nggak sama suaminya? Masih sayang nggak? Yang benar. Ustaz Abdullah bininya mana di sini? Ustaz Abdullah tapi istrinya. Ustaz Abdullah masih sayang nggak sama bininya? Hah? Katanya udah bosen. Masih sayang nggak? Sayang, cinta. Padahal di rumah berantem mulu, tapi kenapa? Sayang, cinta. Yang berat ngerasa enteng,
tanemin di dalam diri kita yang mutlak ini cinta sama Allah, cinta sama Rasul. Cinta sama laki, sayang sama bini belum bisa ngejamin kita aman dari adab kubur, hadirin sekalian. Sayang sama laki, sayang sama bini belum tentu aman kita nanti daripada selamat daripada siratal mustaqim. Sayang sama laki sama bini belum tentu kita dijamin masuk ke dalam surga kalau enggak di dalam rumah tangganya syariat agama benar-benar kita jalanin. Tapi kalau dasar kita sebagai muslim, mau laki mau perempuan, dasar diri kita benar-benar cinta sama Allah, cinta sama Rasul, ngejalanin syariat hablum minallah atau hablum minannas ini gampang, enak aja. Kenapa? Dasarnya kita cari ridha Allah sama ridha Rasul. Ane mau tanya, Ustaz Abdullah, minta maaf dia aja nih kita ini ketua DKM ya, ngasih duit sebulan sama istri beri duit. Kadang-kadang suka cemberut gak, kurang gak? Oh nyaut. Allah pernah megelin gak begitu? Kita pernah gak dipegelin sama Allah? Kita pernah gak dipegelin sama Rasul? Hak kita makhluk sebelum kita pinta Allah subhanahu wa ta'ala udah nyukupin duluan. Sebelum kita minta Allah berikan ni'matul ijad wa ni'matul imdad sama kita tanpa kita minta. Nikmat wujud yang sempurna, nikmat imdad madad dengan adanya iman dan Islam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sebelum kita minta Allah udah kasih. Umur, ini umur kalau dihitung sekarang yang umurnya udah 60 tahun, kalau disuruh sewa setahun 10 juta aja. Ada yang sanggup ada bayar? Ayo, ana ada hitung-hitungan nama Allah yuk. Kita kalau nyewa kios 1 tahun sekarang di sini ada nggak yang 10 juta? Umur kita nih seumpama, ayo yang 40 tahun, yang 50 tahun, yang 60 tahun suruh bayar setahun 10 juta. Umur kita bisa nggak kita bayar? Udah nunggak berapa puluh tahun kita. Baru umur. Jasmani kita yang sempurna, kalau kita disuruh nyewa nih badan kita, bayar lagi 10 juta setahun. Dikasih nikmat mata, kaki dan segala macamnya, ini semua nikmat dari Allah. Sebelum kita minta Allah udah cukupin. Hak makhluk telah dicukupkan oleh Sang Khalik sebelum makhluk ini meminta. Ini nikmat yang telah Allah berikan begitu sempurnanya kepada kita manusia tanpa Allah minta. Pertanyaannya, apa yang kita udah kembaliin nama Allah? Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, sebagai pemimpin kita, hak kita sebagai umat Rasul SAW telah berikan semuanya. Syariat telah Nabi sampaikan seluruhnya tanpa ada sedikit pun yang Nabi tahan, sehingga disempurnakan oleh Allah pada Hajjatul Wada. Wa raditu lakumul islama dina. Lalu apa daripada hak Nabi yang udah kita berikan kepada Rasulullah SAW dengan menjalankan syariatnya? Kalau kita mau bayar lagi, nggak bukan bisa. Menghitung kita biasa, yang sering kita hitung belanja sehari berapa duit bakal makan, beli baju buat lebaran berapa duit, anak sekolah berapa duit, buat ngebangun rumah berapa, bayar listrik berapa, nanti ini itu berapa, itu berapa. Walhal semua ini kita masuk, kita jadi bangkit, jadi najis. Hadirin sekalian, yuk, momen malam tahun baru, momen malam tahun baru, semua kita ini berjalan kemana kita berjalannya? Ke depan atau ke belakang? Ke depan atau ke belakang? Ada yang berjalan mundur ke belakang nggak? Kita semua berjalan ke depan. Kita berjalan ke depan kemana? Menuju kemana?
ke kuburan. Dan kuburan kita itu semua, mau yang kaya, mau yang miskin, mau pejabat, mau rakyat, mau orang alim, mau ajam, ukurannya kagak ada yang beda. Semuanya 1 kali 2. Itu luarnya, yang liang lahatnya di dalam tuh cuman paling 30 cm kali panjang kita. Kali ada orang kaya, legaan dikit kuburannya, ada nggak? Nggak ada. Aneh pejabat, legaan dikit. Saya Habib, legaan dikit dikasih buat Habib. Kalau di sini kan suguhannya tempat duduknya beda, suguhannya beda, dibikinin kopi Habib doang 2. Kuburan apa ntar legaan dikit buat Habib? Nggak ada, sama semua. Kita berjalan ke depan, berjalan ke karena kala Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinati. Siapa orang yang ntar dia masuk ke dalam kubur nggak punya bekal, sama juga dia berlayar di lautan nggak pakai kapal. Kira-kira berlayar di lautan kita nggak naik kapal, nggak naik perahu, bagaimana hadirin sekalian? Makanya momen tahun baru yang sebelah kanan udah dibahas sama Habib Hud, yang sebelah kiri, mari kita jalin terus hubungan silaturahmi udah dibahas, dan kita makmurkan masjid lewat kajian-kajian ilmiah dengan ini. Kayaknya panitianya ngantuk nih, panitianya ngantuk, keburu-buru. Maksudnya lewat maksudnya mungkin lewat kajian-kajian ilmiah dan sholat berjamaah. Bukan kajian ilmiah dengan sholat berjamaah sambil sholat ngebahas bagaimana, ngantuk nih. Jadi silaturahmi udah, makmurin masjid. Satu hal dari sekian banyak jalan yang bisa kita tuju untuk menambahkan bekal kita masuk ke dalam kubur, yaitu dengan cara memakmurkan masjid. Masjid itu cakep gak? Cakep gak? Indah gak? Megah gak? Ada yang bilang kagak ini masjid kayak kandang kambing? Hah? Ama rumah itu cakapan mana? Saya nggak mandi masjid. Kalau saya bukan cuman dipelin, bukan cuman disapuin, udah ada tugasnya merbot, digaji. Salah satu jalan buat kita nambah bekal masuk ke dalam kubur, makmurkan ini masjid dengan apa? Sembahyang berjamaah. Isi masjid ini dengan halakoh-halakoh, dengan pengajian, kumpul jadi satu. Kiainya yang ragam, masjid dalam satu RW 10 ini cuma satu Pak RT. Dalam satu RW masjid agung satu nih. Kumpul, kiainya jadi satu, ustadznya jadi satu, atur waktu jamaahnya gabung jadi satu. Karena masjid ini asal kata dari sajadah. Sajadah itu sujud, masjid ini tempat sujud. Tempat sujud ke siapa? Tempat sujud kita sama Allah. Dan masjid ini rumahnya Allah. Rumah Allah itu bukan milik seseorang. Kalau ada orang yang bikin masjid, ini masjid ya kan, buat cuma lingkungan terus dipagar, nanti ngaco. Bukan masjid namanya, aula. Yang namanya masjid milik semua umat Islam. Siapa aja silahkan, dengan cara yang memang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan hukum yang berlaku, yang madhabnya juga sama yang ada di lingkungan kita. Jangan ngaco. Supaya apa? Supaya ragam ini kampung, supaya kompak rakyatnya. Jangan ada sampai ada perpecahan di dalam masjid. Ngaji bareng, buka kitab, siapa orang yang pintar kita panggil, ada rutinannya. Alhamdulillah ada Kiai Haji Ahmad malam 1, yuk. Ada yang lainnya, supaya apa? Tambah bekal. Maaf nih ibu-ibu, bapak-bapak di sini kalau yang tanya walaupun udah pada tua, rukun wudu ada berapa? Coba ayo, rukun wudu ada berapa?
Hayat apaan? Ada yang tahu nggak? Apa yang dimaksud dengan sunnah ab'ad? Apa maksud daripada hadis Nabi, thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimah? Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat Islam, laki-laki dan perempuan. Ilmu apa yang wajib yang masuk dalam kategori hadis ini? Bukan ilmu S1, S2, S0. 3 ilmu yang wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan, yang bagi mereka muslim yang mukallaf tidak ada satupun alasan untuk mereka tidak mempelajarinya. Karena kalau mereka tidak belajar muslim mukallaf, hukumnya haram. Apa? Pertama, ilmu tauhid. Sifat 20, ayo. Kedua, ilmu tasawuf, ilmu buat ngebersihin hati, ilmu akhlak, ilmu adab. Ketiga, baru ilmu fikih, ilmu tata cara kita ibadah. 3 ilmu ini yang wajib buat setiap muslim yang mukallaf. Nggak ada alasan buat dia kalau dia kagak bisa. Beb, saya nggak ada waktunya, saya kerja. Nggak ada alasan buat lu. Kalau kita nggak belajar nih, hukumnya haram. Dan kalau kita menjalankan yang haram, berarti kita ingkar kepada perintah Allah dan perintah Rasul. Berarti apa nanti? Baca, kaji, masjidnya ada, tempatnya ada. Sayang, jangan sampai nanti kita ditanya di dalam kubur tentang apa yang terjadi di kampung kita. Karena pertanyaan di dalam kubur ini bukan cuman DKM doang, bukan cuman kiai setempat doang. Orang yang berada di sekitar masjid itu, tetapi dia tidak memakmurkan masjid yang ada di situ, bakal jadi pertanyaan di dalam kuburnya. Ini bukan nemenin Pak RT, Ucup marah ya, kagak ya, jangan salah. Pokoknya tegang-tegang banget. Nah, jadi kita kudu bisa ngerangkul, kita kudu bisa, yuk, program demi program, muzaki dan lain-lain ini sebagai alat. Kudunya ini pada malu. Kenapa kudu pakai diadain alat dulu kayak begitu baru pada datang? Harusnya kumpul dulu. Ini cuman kembang-kembang. Program-program ini kembang. Tujuannya buat makmurin masjid dan supaya ada dana untuk masyarakat yang ada di sekitarnya ini bisa berjalan. Alhamdulillah di tempat kita ini ada yang mensponsorinya untuk mengajak. Tapi jangan cuma duit, yang penting gue udah ngasih duit, gue kagak ngaji juga nggak apa-apa. Lah, duit ente kasih, ngaji kewajiban kita. Karena ini semuanya dunia akhirat bisa masuk. Dan ini nikmat yang Allah sudah berikan, satu keberkahan, satu rahmat yang Allah sudah berikan di kampung sini. Sadar kita, satu nikmat kalau sudah Allah berikan kepada kita, tanpa kita syukur bil hal, syukur dengan tingkah laku kita untuk benar-benar mengisi daripada nikmat yang Allah udah berikan, satu waktu nikmat ini akan Allah cabut dan akan selesai semua kita yang ada di kampung sini. Na'udzubillah. Hati-hati. Ini ceramahnya agak galak, kalau di rumah agak baik kan, agak tenang. Kalau saya agak sereman soalnya belum kerokan, capek lagi. Jadi ini nikmat. Insya Allah hikmah daripada malam tahun baru. Yuk kita gedor. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang benar-benar dia berniat untuk bermujahadah. Jangan maknain ini tafsir jihad perang, bukan. Benar. Dan orang-orang yang dia benar-benar berniat untuk bermujahadah, untuk memaksakan dirinya tagarrub kepada Allah, menjalankan ibadah, memerangi hawa nafsunya, meninggikan agama Allah dan syariat Nabi.
lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Ini taukid Allah berikan, pasti la adalah di depan, lanahdiyannahum, pasti kata Allah akan kami Allah berikan petunjuk kepada mereka untuk jalan mereka. Ini jaminan Allah, garansi langsung dari Yang Maha Pencipta. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah akan beserta orang-orang yang selalu berbuat baik. Jangan takut, jangan minder. Baru sama Cik Rona aja udah minder itu baru coronanya. Gimana kalau Cik Ronanya yang turun? Segala sesuatu selain Allah itu bukan ada, tetapi diadakan oleh Allah. Dan yang diadakan ini kadang ada, kadang enggak. Jadi kagak penting buat Allah. Jadi kalau segala sesuatu yang Allah datangkan, kita lari minta pertolongan sama yang menciptakan. Insya Allah. Mudah-mudahan kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang ada pada diri kita, segala hal-hal yang jelek, Allah cepat angkat, Allah cepat hilangkan, dan Allah gantikan di dalam diri kita ini dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mau kita selalu bergotong royong, sifat yang mau saling membantu, sifat yang selalu kita ini ridho akan sesama, dan tujuannya satu, mencari ridho Allah dan ridho Rasul. Kalau yang kita cari ridha Allah, ridha Rasul, idza jaa nasrullah wal fath. Kalau pertolongan Allah udah datang, ini semuanya gampang. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita segala apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan, dan semua apa yang ada di dalam kampung ini insyaallah mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la yu'adhu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Qulu jami'an la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namutu bi al-ba'th insyaallah ta'ala minal aminin. Amin amin ya rabbal alamin. Da'wan fi subhanallah wa tahiyatu wa salam wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan pada guru kita Rabiul Hamid bin Yahya, dan sekaligus doa penutup, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dan biasa dapat kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah dengan berakhirnya doa penutup, maka berakhirlah acara santunan ini. Terima kasih kami ucapkan kepada para adik-adik dan juga ibu-ibu, bapak-bapak yang telah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan langkah kita dari sini sampai rumah senantiasa akan berkah dan keadaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saja apabila ada kata-kata dari kami selaku MC dari keluarga khusus dan kewasapan, kami minta diberikan pintu maaf yang saya besar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi panitia jangan balik dulu, banyak hujan.